Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rafiq. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Silakan simak video pembelajaran saya pada PPL kedua, RPP yang ketiga. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, semoga apa yang nanti kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita dalam kehidupan ini hingga di akhirat nanti. Biridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Kalau sudah siap, marilah kita mensyukuri nikmat Allah, diberi negeri yang makmur, yang penuh dengan aneka hasil bumi yang bermanfaat, yang dapat kita manfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu kita syukuri dengan meningkatkan rasa nasionalisme, dengan bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Silakan saudara Musyafa untuk memimpin lagu nasional. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menyerang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, semoga jiwa nasionalisme, patriotisme yang kita miliki semakin terpupuk, berkembang, sehingga tidak akan melupakan bumi tercinta ini. Marilah kita lanjutkan dengan membaca surat Al-An'am ayat ke-70 sebagai wujud kita membaca atau berliterasi sehingga kemampuan baca kita semakin menjadi meningkat. Silakan saudara Zakiatul untuk memimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adabun alimun bima kanu yakfurun. Shadaqallahul adzim. Semoga yang kalian baca tadi surat Al-An'am ayat 70 memberikan keberkahan pada kehidupan kita dan meningkatkan literasi atau kemampuan baca kita.
Untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian pada pagi hari ini. Ahmad Wildan Hizbullah, Abdul Firman Herdian, Dian Taufik, Tahrisa, Zakiatul Fajriyah. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini, anak? Tidak hadir semua ya? Alhamdulillah pada pertemuan hari ini, teman-teman kita yang lalu yang tidak sakit, pada pertemuan kali ini bisa hadir bersama kita. Semoga kehadiran kita semua ini menjadi keberkahan bagi kehidupan kita di hari-hari mendatang. Kalian tentunya masih ingat dengan materi pelajaran yang lalu, yaitu tentang perintah mengerjakan sholat. Apakah kalian tadi malam sudah belajar? Belajar apa? Belajar materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan menjaga diri yang terbuai dunia. Karena keterkaitan materi ini dengan materi yang lalu yang telah kita pelajari, maka Bapak akan mencoba menanyai ingatan kalian apakah masih bersih, masih ingat apa sudah lupa. Tentunya yang sudah belajar semalam pasti masih ingat. Coba kalian bacakan ayat yang menjelaskan perintah untuk mengerjakan sholat. Siapa yang bisa? Tunjuk jari? Atau Bapak tunjuk? Kalau Bapak tunjuk, sekarang saya tunjuk saudari Adelia untuk mewakili teman-temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat adalah bagi orang yang bertakwa. Tadi ayat yang menjelaskan tentang perintah mengerjakan sholat, yaitu surat Toha ayat 132. Sekarang akan Bapak tanyakan makna mufrodat dari ayat tersebut. Saya persilakan saudara Angga untuk menjawab apa arti dari wa'mur ahlaka bis sholah. Ahlaka bis sholat. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Bagus, berarti kalian telah mempelajari dan masih mengingat pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Sekarang kita lanjutkan pada materi yang terbaru, yaitu bertanggung jawab menjaga amanah, menjaga diri dari orang-orang yang terbuai dunia, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-70 sebagaimana yang telah kalian baca bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang terakhir, kalian mampu menyajikan hasil analisis ayat dari surat Al-An'am ayat yang ke-70 tersebut. Untuk mengurangi rasa ketegangan dan merefresh pikiran dan tenaga Anda, marilah kita bersama-sama untuk melakukan ice breathing, yaitu kepala, pundak, lutut, kaki. Mari mulai bersama-sama. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, kepala, kaki, lutut. Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, kepala, lutut, kaki. Terima kasih. Silakan kalian buka buku paket kalian masing-masing, yaitu halaman 115, 116, dan 122, 123 untuk mengulang kembali apa yang telah kalian pelajari semalam. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca kembali dengan cepat. Nanti akan Bapak perlihatkan slide materi yang sama, mungkin untuk sebagai referensi atau perbandingan.
sehingga apa yang kalian pahami dari bacaan yang kalian baca semalam, yang kalian ulang hari ini dapat menambah wawasan Anda. Silakan. Sekarang kalian perhatikan slide yang nampak pada LCD ini. Kalian baca, kalian pahami. Begitu pula makna mufradatnya. Coba kalian komparasikan, bandingkan dengan yang ada dalam buku paket kalian. Lalu pahami isi kandungan yang ada dalam ayat tersebut. Sekarang kalian analisis. Kalian coba analisis, kalian perhatikan kehidupan di sekitar Anda yang menunjukkan bahwa banyak orang yang terbuai dengan kehidupan dunia, yang mana mereka seakan-akan tidak mengamalkan atau bertentangan dengan ayat tersebut, sehingga perlu diberi peringatan untuk mengingat-ingat atau mengkaji ulang kandungan Al-Quran. Untuk lebih tahu tentang detail lanjutan apa yang terkandung dalam ayat Al-An'am ke-70 ini, silakan kalian berdiskusi. Untuk itu, kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti saya diberi kelompok, 1 hitungan 1, 2, 3. Sesuai dengan hitungan masing-masing nanti berkumpul menjadi 3 kelompok. Sudah paham? Oke? Oke. Silakan kalian menghitung, deret hitung 1, 2, 3 mulai. Sekarang kalian sesuai dengan nomor hitung kalian tadi berkumpul sesuai dengan nomornya. Silakan, saya beri waktu hitungan 10. Kalian sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 10. 1. Bentuk 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok Abu Bakar As-Siddiq, siap? Kelompok kedua kelompok Umar bin Khattab, siap? Kelompok ketiga kelompok Utsman bin Affan juga sudah siap? Kalau sudah siap semua, yang perlu kalian perhatikan, tugas kalian adalah kalian mengamati video yang berisi penafsiran. Kalian menyimpulkan penafsiran dari surat Al-An'am ayat 70 tersebut. Dan jangan lupa nanti kamu mendemonstrasikan ayat ke-70 tersebut beserta terjemah dan makna mufradat. Serta kalian mengerjakan lembar LKPD. Di situ sudah saya bagikan tadi. Masing-masing anak berkelompok nanti ada lembar LKPD yang kalian kerjakan secara mandiri, tidak usah menyontek. Setelah kalian diskusi, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing yang berisikan tentang demonstrasi hafalan, terjemah, makna mufradat, dan kesimpulan atau penyimpulan penafsiran serta LKPD dikerjakan. Sudah paham? Kalau sudah paham, saya beri waktu 20 menit untuk mengamati slide dan berdiskusi kelompok. Silakan. Kiranya waktu untuk menganalisis dan menyimpulkan penafsiran dari video tersebut telah usai. Silakan masing-masing kelompok untuk mempersiapkan diri, mempresentasikan. Kami awali dari kelompok pertama, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin mendemonstrasikan surat Al-An'am ayat 70 dan membacakan hasil diskusi kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul adzim. Artinya, terjemah ayat dari surat Al-An'am adalah tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Makna mufradat dari surat Toha ayat 70 adalah wadhari, yang artinya tinggalkanlah, alladzina takhudhu, orang-orang, dinahum, agamanya, la'iban, sebagai permainan, walahwan, dan senda gurau, wa gharatuhum, dan mereka telah tertipu, al-hayatu, oleh kehidupan, ad-dunya, dunia, wadzakiru, dan peringatkanlah, bihi, dengannya, antubla nafsan agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka bima kasabat, karena perbuatannya sendiri. Isi tafsir dari videonya adalah: 1. Dalam menafsirkan Al-Quran, seperti kata antubsalah, ta'dil, harus tahu kaidah nahwu sorofnya, balaghah, simai, dan asy'ar jahiliyahnya. Karena itulah jangan sekali-kali menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu atau logika saja, kamu akan tersesat dan menyesatkan orang lain. 2. Neraka merupakan representasi keadilan Tuhan, karena tidak mungkin Allah mengazab orang tanpa alasan, sedangkan mencurahkan anugerah itu terserah Allah, sehingga azab merupakan bentuk keadilan Allah. 3. Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpaling dari mereka atau orang kafir, tapi juga disuruh memberi peringatan mereka dengan Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahwa gangguan mereka itu tidak perlu sampai memecahkan fokus dan mengganggu psikologis, tetapi fokus pada tabligh atau misi dakwah. Begitu pula seorang dai harus sibuk dengan kerja-kerja dakwahnya, karena tidak punya waktu, juga karena tidaklah penting menanggapi pengganggu tersebut. Silakan jika ada yang hendak bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Umar bin Khattab ingin mempertanyakan apa isi penafsiran dalam video tersebut dan apa arti wagharrathumul hayatud dunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, Utsman bin Affan, ingin menanyakan apa arti dari wadari ladina takhodu wadinahum li'iba walahwa dan tafsiran video dari surat Al-An'am ayat 70. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Umar bin Khattab, yaitu terjemahan dari ayat wa gharrathumul hayatad dunya, yang artinya dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Dan tafsiran videonya yaitu dalam menafsirkan Al-Quran, seperti kata antubsalah, ta'dil, harus tahu kaidah nahwu sorofnya, balaghah, simai, dan
dan asyar jahiliyahnya. Karena itulah jangan sekali-kali menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu atau logika saja, kamu akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Dan untuk pertanyaan dari kelompok Utsman bin Affan adalah arti dari antubsalah wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa. Artinya tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan tafsiran videonya yaitu neraka merupakan representasi keadilan Tuhan, karena tidak mungkin Allah mengazab orang tanpa alasan, sedangkan mencurahkan anugerah itu terserah Allah, sehingga azab merupakan bentuk keadilan Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Sangat bagus sekali, mari kita beri aplaus bersama-sama. Setelah kalian melakukan presentasi diskusi kelompok, mari kita bersama-sama menyimpulkan apa isi kandungan dari ayat wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwan, ayat dan seterusnya, yaitu kita jangan sampai terlena dengan urusan dunia. Sehingga orang-orang yang terlena dengan urusan dunia, yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan, harus kita hindari. Itu yang pertama, yang paling penting. Seandainya kita mampu menebus dengan seisi dunia atas dosa yang kita lakukan, seisi dunia itu berupa emas, Allah tentu tidak akan menerima tebusan tersebut. Dan orang yang mengolok-olok agama Allah, dia akan mendapat adab yang pedih, mendapat minuman dari air yang mendidih, karena menuai dari hasil pekerjaannya selama di dunia, yaitu mengolok-olok atau meremehkan agama Allah. Untuk itu kalian harus bisa menjaga diri, jangan sampai melakukan atau meniru orang-orang yang lalai terhadap urusan agama dengan terbuai urusan dunia. Karena presentasi sudah siap dan lembar LKPD telah kalian pegang sendiri-sendiri, silakan kalian kerjakan secara mandiri, jangan menyontek, dan saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya beri waktu hitungan 10, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Mulai. Silakan kalian lanjutkan mengerjakan lembar LKPD yang telah Bapak kasih tadi, sesuai dengan pemahaman kalian setelah melakukan presentasi dan diskusi kelompok. Tolong dikerjakan secara mandiri, jangan menyontek teman sebelahnya, dan jangan memberi bantuan pada temannya yang minta pertolongan. Dijawab dengan semampunya, sesuai dengan pemahaman dan yang kalian ingat selama kalian berdiskusi kelompok tadi. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk segera dikumpulkan. Oke, waktu mengerjakan lembar KPD telah selesai, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti akan Bapak koreksi satu persatu untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penguasaan materi yang telah kalian pelajari pada pagi hari ini. Silakan. Oke, setelah saya nilai ternyata masih ada 2 anak yang belum mencapai target KKM 75. Berarti sudah 90% kalian memahami dan menguasai materi yang telah Bapak sampaikan dalam pembelajaran metode problem based learning. Untuk pertemuan berikutnya, pada pertemuan yang akan datang nanti, kalian silakan belajar di rumah masing-masing, yaitu materi lanjutan surat An-Nisa ayat 36, agar kalian nanti pada pertemuan itu bisa memahami, bisa menguasai, dan apabila ditanya oleh Bapak apa isi kandungan dari ayat tersebut, kalian mampu untuk menjawabnya. Kiranya pertemuan pada pagi hari ini sudah
cukup? Atau mungkin ada yang butuh penjelasan atau orang yang lebih lanjut? Tidak? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan saudara Khairul Musyafa untuk memimpinnya. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wa darudhu illa ya indah tiyaji wa la tahsani ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini, materi tentang surat Al-An'am ayat 70. Semoga apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi keberkahan hidup kalian di dunia dan di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.